Pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Seiring perkembangan zaman, akhirnya dikenal juga dalam berbagai bahasa seperti filosofi dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda, dan Prancis. Filosofia dalam bahasa Inggris, filosofi dalam bahasa Latin, dan falsafah dalam bahasa Arab. Pada Silfov memberi batasan yang berbeda-beda mengenai filsafat. Namun batasan yang berbeda itu tidak mendasar. Selanjutnya, batasan filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara etimologi. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Cinta dan sofia, kebijaksanaan. Jadi, bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Cabang filsafat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada filsafat pengetahuan, yang kedua ada filsafat keseluruhan kenyataan, yang ketiga ada filsafat tindakan. Fungsi filsafat. Fungsinya ada 4, yaitu yang pertama ada usaha untuk menjelaskan suatu pengetahuan secara sistematis dan komprehensif ke dalam bentuk hubungan-hubungan yang berarti dan bermakna. Yang kedua ada batas pemikiran, yang ketiga ada menganalisis dan menilai, yang keempat ada merangsang keingintahuan intelektual. Aliran-aliran filsafat terbagi menjadi 7. Yang pertama ada idealisme. Idealisme adalah sebagai pusat kehidupan manusia. Pandangan idealisme yaitu yang pertama ada pendidikan jasmani, mengembangkan fisik dan jiwa secara simultan. Yang kedua, aktivitas fisik dapat mengembangkan kesegaran jasmani dan kepribadian. Yang ketiga ada pengembangan kualitas pribadi. Yang keempat, guru pendidikan jasmani sebagai model. Yang kedua ada realisme. Realisme adalah kebenaran dapat ditentukan dengan baik melalui metode ilmiah. Pandangan realisme yaitu yang pertama ada pandangan pendidikan jasmani, bagian penting kurikulum. Yang kedua, kesegaran jasmani berpengaruh pada produktivitas. Yang ketiga ada pragmatisme. Pragmatisme adalah pengalaman manusia dapat mengubah konsep atau kenyataan. Pandangan pragmatisme yaitu yang pertama, pengajaran pendidikan jasmani bervariasi. Yang kedua, kegiatan pendidikan jasmani memiliki nilai sosial. Yang keempat, naturalisme. Naturalisme adalah sesuatu pada dasarnya memiliki nilai yang aktual dan fisikal atau jasmani. Pandangan naturalisme yaitu yang pertama ada pendidikan jasmani menekankan manusia seutuhnya. Yang kedua, belajar harus melalui aktivitas mandiri. Yang kelima, eksistensialis. Eksistensialis adalah individu merupakan titik sentral. Pandangan eksistensialis yaitu yang pertama, program pendidikan jasmani memberikan kesempatan memilih. Yang kedua, kegiatan pendidikan jasmani bervariasi. Yang keenam, humanisme. Humanisme merupakan aliran yang bersifat individu, lebih mengutamakan dan memberikan kemerdekaan dalam berpikir. Pandangan humanisme yaitu yang pertama, sebagai pusat perhatian dan kepentingan orang dalam usahanya mencapai tujuannya sendiri. Yang kedua,
berhak turut serta dalam pendidikan sebagai kebutuhan dasar setiap orang. Yang ketujuh, animisme. Animisme dari bahasa Latin anima atau roh adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Pandangan animisme yaitu yang pertama, menganggap bahaya semua objek di dunia bersemayam roh-roh. Yang kedua, N. Taylor untuk memberi nama kepada kepercayaan bangsa primitif.